Chaos perang 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 Islam, ekonomi, pandemi, ya. Udah kita bahas itu ya. Satu lagi terakhir, Donald Trump. Ya, Paus yang sekarang ini made in Amerika. Ya, alasannya pernah mengkritik Donald Trump dan keras nggak bisa. Dia bisa jadi paus karena Amerika. Ya, si Paus Leo ke-14 ini bisa jadi paus, ya, karena didukung oleh Amerika. Ya, made in Amerika. Makanya tiba-tiba coba Amerika senyap-senyap saja kan. Sambutannya terhadap paus ini senyap-senyap saja kan. Ya kan? Nah, karena ada sesuatu di situ. Ya. Apakah teori konspirasi? Bukan. Ini saya nggak lagi cerita konspirasi. Saya lagi cerita cuma saat ini saja satu periode. Tidak ada orang bisa bikin konspirasi. Ini hanya satu periode saja. Karena Paus ini tidak akan bekerja untuk gereja Katolik. Paus ini akan bekerja untuk Amerika. Chaos perang 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 Islam, ekonomi, pandemi, ya. Udah kita bahas itu ya. Satu lagi terakhir, Donald Trump. Ya, Paus yang sekarang ini made in Amerika. Ya, alasannya pernah mengkritik Donald Trump dan keras nggak bisa. Dia bisa jadi paus karena Amerika. Ya, si Paus Leo ke-14 ini bisa jadi paus, ya, karena didukung oleh Amerika. Ya, made in Amerika. Makanya tiba-tiba coba Amerika senyap-senyap saja kan. Sambutannya terhadap paus ini senyap-senyap saja kan. Ya kan? Nah, karena ada sesuatu di situ. Ya. Apakah teori konspirasi? Bukan. Ini saya nggak lagi cerita konspirasi. Saya lagi cerita cuma saat ini saja satu periode. Tidak ada orang bisa bikin konspirasi. Ini hanya satu periode saja. Karena Paus ini tidak akan bekerja untuk gereja Katolik. Paus ini akan bekerja untuk Amerika, bukan untuk gereja Katolik. Apakah Donald Trump ini polisinya baik? Tidak semuanya baik loh saudara. Ya, polisi Donald Trump yang baik hanya nyingkirin para imigran dan nyingkirin Islam dari Amerika. Yang lain itu hanya buat Donald Trump sendiri untuk memperkaya diri sendiri. Ya, hari ini saya tadi nonton ada orang Belanda digebukin sama imigran. Terus ada lagi di Swiss ya, di Swiss itu ada mahasiswa di mocking sama imigran, tapi dibalas jadi pukul sama orang Swissnya. Ya, terus ada lagi ya yang imigran-imigran di Swedia yang nyoret-nyoret mobil polisi yang ngaco di sini ya. Asal jangan ketemu sama saya ketemu sama saya tak tabrak. Ketemu sama saya tak aja tak tabrak. Serius ya. Saya mah udah mode on ya. Mode on ready fight mode on saya tiap hari saudara ya. Ya bahwa pendeta nggak penuh kasih saudara. Saya harus melindungi keluarga saya cinta keluarga saya lebih cinta keluarga saya daripada imigran. Saya mengasihi imigran, tak kasih makan. Tapi saya harus siap tempur setiap hari. Karena imigran-imigran gini edan, saudara. Mereka seperti binatang ya. Seperti binatang, jadi harus siap-siap saya. Sama seperti yang di Indonesia, Yaman-Yaman ini kan kayak binatang. Saudara. Hati-hati ya, Yaman-Yaman ini. Ya, kamu yang Cina-Cina jadi Islam, kamu lihat begitu Yaman ini ambil alih, kamu dibabat dulu. Kamu diajar dulu, goblok kamu. Ya, orang Cina jadi Islam. Goblok orang di Cina nya pada nggak mau jadi Islam, ya kan? Itu ada 1,5 miliar ya penduduk Cina yang jadi Islam berapa? Nggak nyampe 100 juta. Oh sorry ya, yang jadi Islam itu sekitar 200 juta ya, dari 1,5 miliar yang jadi Islam itu sekitar 200 juta ya. Nah itu jadi lebih besar daripada sebentar, salah. Itu di Pakistan yang 200 juta itu ya, Pakistan. Makanya Pakistan itu bukan Indonesia, negara Islam terbesar, ini sekarang Pakistan. Tetapi orang Cina di Amerika, orang Islam di Cina itu, benar ya. Sebentar ya. 30 juta orang. 30 juta orang ya. Dari 1,5 miliar hanya 30 juta orang. Ya. Kalau yang Kristen ya banyak ya sampai 200 juta ya. Bentar ya.
sekitar 100 sampai 200 juta orang ya. Karena ada orang Cina bawah tanah ya. Diperkirakan 2030 ya, Tiongkok akan mempunyai populasi Kristen terbesar di dunia. Eh, Dua ratus empat puluh juta ya. 240 juta orang Islam yang ada di Pakistan. Jadi Pakistan adalah negara Islam terbesar di dunia. Ya. Oke. Tasya mana Tasya? Aduh, mana Tasya tadi? Tadi Tasya sudah ngacung. Ya, Tasya silakan Tasya. Ya, salam Kak. Ya, Tasya. Eh, Ya, selamat malam semuanya. Hmm, Ya Pak, kemarin kan saya sempat nonton yang di YouTube tuh, di apa namanya, Koinonia tiap hari Minggu. Itu memang benar yang Bapak bilang itu yang apa gaji tidak sesuai dengan pendidikan itu memang betul Pak, nggak hanya profesional aja. hmm, Jadi apa namanya di tempat saya kerja sekarang, tapi bukan di tempat saya loh, di daerah lah, di daerah sekarang ini ada nakes yang digaji 1,8 juta, Pak. Padahal dia udah escape, udah nurse, udah profesi nurse itu kan aturan minimal 3,5 atau 4 juta gitu. Tapi 1,8 dia dapat. Tapi bukan di tempat saya loh. Ada, tapi masih satu daerah lah. Ah, itu bagi saya mengerikan gitu. Orang mengeluarkan biaya untuk sekolah itu tinggi gitu, tapi apa yang didapat pun tidak sesuai gitu. Dokter pun juga sama. Kalau mereka nggak ke pedalaman, ya ngambil daerah misalkan ya pedalaman lah yang daerah 3T ya, itu nggak akan nyampe 2 digit tuh Pak, nggak akan nyampe. Paling kalau di rumah sakit ya, itu paling 7, 8 gitu. Itu pun udah mati-matian lah mereka istilahnya seperti itu. Nah, walaupun ada insentif nggak seberapa lah, paling 1 juta, 2 juta gitu. Nah, kalau untuk masalah pandemi ini, saya tidak yakin kalau itu tidak safety, Pak. Kenapa? Karena TBC ini dia droplet yang mengering dan dia menyebar ke udara. Itu penyebarannya, ya. Jadi kalau ada misalkan ada percobaan nih orang di testing nih dan dia ada gejala TBC, ya, atau derivatnya lah, atau turunannya, itu pasti penularannya lewat air ludah, ya. Air ludah terus mengering, terus berterbangan di udara gitu. Kalau COVID kan eh airborne. apa? Ya, airborne. Ya ya Bang, kita jangan airborne. sentuh COVID lagi, nanti kita kena masalah. Heeh. Ya mirip-mirip gitu. Nah, ini lebih berbahaya lagi gitu. Karena orang Indonesia ini hygiene-nya kurang. Orang Indonesia ini mereka suka meludah itu. Apalagi kalau di Jakarta kan mungkin sudah terdidik lah gitu. Tapi kalau di daerah-daerah ini, di pulau yang lain lah gitu ya, mereka kurang. Jadi kebiasaan mereka tuh suka meludah, dan kalau ludah itu udah mengering dan menguap ke udara, ya sama aja masuk gitu, ya kan? Terus ya saya sarankan sudah mulai nyetok lah yang namanya masker, entah N94, entah masker yang per layer yang 3 lapis itu, karena ini takutnya nanti langka lagi kayak
sebelumnya gitu. Itu terus sediakan hand sanitizer gitu. Kalau nggak ada urusan ya di rumah aja. Karena kita nggak tahu nih siapa, apa udah mulai, apa gimana kan kayak yang terdahulu terdahulu kan. Tiba-tiba udah banyak aja nanti. Terus TBC ini dia mau daerah tropis pun, tapi kalau kelembapannya tinggi, tetap aja tuh Pak terkena. Makanya Indonesia kan tinggi, India tinggi, padahal daerahnya panas juga, ya kan? Hmm. Itu, jadi kita antisipasi aja gitu. Tuh, terima kasih Pak. Iya. Kamu cepet-cepet aja ke Eropa, Tasya. Ya mau sih Pak ke sana, cuman izin ke orang tua ini agak susah. Kalau tidak ada kepastian juga gitu. Tapi nanti saya coba lah Pak, kasih pengertian ke orang tua. Hmm. Oh ya Pak, satu lagi pertanyaan saya Pak. Kemarin kan prediksi nih, kita kan simpan uang itu dalam bentuk emas kan. Nah, ada kemarin entah berapa bulan yang lalu itu katanya investasi juga lah bentuk perak katanya gitu. Apa itu ada pengaruh juga, Pak? Atau gimana? Hmm. Atau tetap ke emas aja? Enggak lah, jangan ke perak lah, emas lah tutup lah. Ya, soalnya kemarin ada juga tuh, Pak, apa namanya? Khotbahnya Pendeta Daud Tony dibilangnya perak itu untuk berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan katanya tinggi katanya Nah, gitu. udah lah. Oh, Jangan. berarti tetap emas saja lah ya, Pak ya. Kamu cepetan ke Eropa, kamu masih muda. Dan cari suami itu orang Belanda, orang bule, orang warga negara di sini. Itu Tasya, ya. Itu apa namanya? Saran saya ya, saran saya supaya kamu bisa apa namanya? Masa depan kamu segala macam. Aduh, kalau nggak orang Batak di sini tapi sudah warga negara, ya baiknya. Tapi paling bagus ya kamu cari bule jadi udah ganti ganti semua jadi warga negara global kamu. Stefan, Ya,